kawan-kawan Kalau ini. Anda nyuruh partai yang membiayai semua ini, dia akan mengumpulkan uang ugal-ugalan. Nomor, Anda tahu kenapa itu judicial review itu menyebabkan munculnya proporsional terbuka? Itu karena salah satunya Pak Cipto itu dulu bilang, itu karena pertarungan di dalam partai untuk membeli nomor secara tertutup itu kepada pengurus-pengurus yang disogok ini, itulah yang ditentang. Sebab itu menjadi permainan tertutup. Ada orang nggak pernah datang ke daerah itu, nggak lahir di situ, nggak tahu daerah itu seperti apa. Tapi karena nomor bagus dia beli di pusat, orang itu terpilih. Nggak kenal aku orang itu. Gugatan ke Mahkamah Konstitusi mengenai pemilu sistem proporsional terbuka sedang diproses, dengan agenda pada tanggal 17 Januari mendengar keterangan dari DPR dan Presiden. Banyak pihak yang menolak gugatan ini, dikarenakan akan terjadi kemunduran demokrasi, ketika rakyat mencoblos hanya gambar partai, bukan gambar wakil rakyatnya. Hanya Partai PDI Perjuangan yang setuju sistem tertutup, 8 partai lainnya menolak. Mayoritas tersebut membuat kesepakatan tertulis yang berisi 1. Bahwa kami akan terus mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia, tetap ke arah yang lebih maju. 2. Kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten, dengan putusan MK nomor 22/24 PU6 2008 pada 23 Desember 2008, dengan mempertahankan pasal 168 ayat 2, UU nomor 7 tahun 2017. Sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia. 3. Mengingatkan KPU, untuk bekerja sesuai amanat undang-undang, tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapapun, kecuali kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Fahri Hamzah menuding, sudah ada settingan dalam gugatan tersebut. Sururudin sebagai kuasa hukum penggugat, hanya sekedar mendaftarkan gugatan, dan sudah ada yang mengatur hasilnya. Waktu Mahkamah Konstitusi menginterpretasi bahwa yang dimaksud pemilu adalah sistem proporsional terbuka. Karena kita percaya dominasi struktur itu mau kita kurangi. Mereka boleh mencalonkan, tetapi jangan dibiarkan dipilih oleh mereka, dipilihnya oleh rakyat. Karena unit penyelenggara negara dalam demokrasi adalah pejabat bukan institusi, bukan dalam sistem komunis atau di dalam sistem demokrasi terpimpin, ucapnya dalam acara Adu Perspektif Detikcom dan Total Politik, Rabu, 4 Januari 2022. Kalau saya sih ya ada dua hal ya. Pertama ini saya bukan menduga, tapi memang itu bukan keyakinan Anda. Apalagi Itu menuduh apa menduga tuh Pak? apalagi generasi Anda yang menikmati kebebasan yang luar biasa sekarang. Saya kira karena saya sudah membaca ini memang ada tren pada elit kita ini, memang ada semacam kemunduran berpikir gitu. Jadi ketidakmampuan menangkap alur cerita dari demokrasi kita ini, sehingga di tengah jalan itu agak semacam kesasar gitu, lost in the jungle. Dan sayangnya yang dipilih anak muda mungkin seperti Sururi ini yang memang juga tidak mengikuti dari awal ini cerita gitu, sehingga dia sendiri nyasar ini. Jadi perpindahan kita dari otoritarianisme kepada demokrasi itu dengan kesadaran. Bahkan sebelumnya perpindahan kita dari kerajaan kepada republik itu sebuah kesadaran. Kita ini betul-betul sadar mau menjadi negara terbuka, mau menjadi republik, res publica, mau memindahkan sistem feodal daulat tuanku itu kepada daulat rakyat, karena itu disebut dalam pembukaan undang-undang yang berkedaulatan rakyat. Undang-undang dasar mengatakan negara kita itu berdasarkan kedaulatan rakyat, diatur melalui undang-undang.